Buku Blue Ocean Strategy. Strategi menciptakan ruang pasar tanpa pesaing dan membuat kompetisi tidak lagi relevan. Salah satu buku favoritku dan buku ini menurutku udah mengubah hidupku. Keren banget ini buku, teman-teman wajib baca. Isi buku ini didasarkan pada penelitian selama 15 tahun yang akan merubah cara pandang kita dalam membuat produk ataupun jasa. Contoh perusahaan di buku ini banyak banget, dari sirkus, Apple, gym, penisilin, hingga kepolisian. Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan strategi Blue Ocean. Ini buku seru banget dan wajib untuk teman-teman baca, khususnya untuk para entrepreneur ataupun intrapreneur. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman yang baru masuk ke channel ini, jangan lupa subscribe sama tombol loncengnya dicentang dulu, ting ting. Yuk kita mulai. Jadi guys, buku ini dituliskan oleh Wei Chan Kim dan Rene Maubourgne. Waduh, kayaknya nama orang Prancis ini. Satu namanya orang Korea, satu orang Prancis. Buku ini memiliki 3 bagian dan 9 bab dengan total 315 halaman. Ini kedua kalinya aku baca buku ini. Pertama kali aku baca tuh tahun 2011. Dan pada saat aku baca kemarin, aku menggunakan metode speed reading. Kalau teman-teman belum tahu speed reading itu apa, ini aku kasih linknya. Loncat-loncat ke situ dulu biar teman-teman kebayang speed reading itu apa. Apa saja sih 3 bagian itu? Bagian nomor 1 itu menjelaskan tentang definisi Blue Ocean Strategy sendiri. Bagian nomor 2 itu menjelaskan tentang strategi-strategi apa saja yang bisa diimplementasikan untuk melakukan strategi Blue Ocean. Dan bagian ketiga itu bagaimana cara mengeksekusinya. Ini seru banget. Masuk ke bagian nomor 1. Bagian nomor 1 adalah strategi Samudra Biru. Di buku ini sangat sering dicontohkan adalah sebuah perusahaan yang disebut dengan Cirque du Soleil. Adalah perusahaan sirkus yang lahir dari Kanada. Dimulai dari tahun 1984, perusahaan ini melakukan shifting yang sangat oke menurutku. Jadi di zaman waktu itu, sirkus itu hanya untuk anak-anak. Dan di zaman itu juga biasanya sirkus itu mengandalkan hewan, mengandalkan tenda, mengandalkan lokasi-lokasi yang intinya adalah memasarkan untuk kepada anak kecil. Pada dasarnya Blue Ocean Strategy adalah membuat sebuah produk atau jasa yang tidak sama dengan produk atau jasa yang ada di luar sana. Teman-teman yang baca buku ini sangat disarankan untuk berpikir di luar dari Red Ocean. Red Ocean ini adalah tempat di mana para pemilik bisnis atau jasa banyak perang harga. Itu biasanya Red Ocean tuh. Kalau di dunia nyata itu disebut dengan Red Ocean di buku ini. Di mana Blue Ocean kita harus membuat sesuatu yang berbeda dan unik sehingga kompetitor kita tidak menjadi relevan lagi di dalam kategori tersebut. Cirque du Soleil berhasil melakukan ini dengan beberapa metode. Metode nomor 1 adalah 4 Action Framework. Jadi di sini teman-teman diminta untuk berpikir atau mencari angle baru di mana 4 framework tersebut adalah eliminate, raise, reduce, dan create. Cirque du Soleil yang tidak ingin masuk ke dalam Red Ocean dengan sirkus yang sudah banyak dan pasarnya untuk anak kecil, mereka berpikir untuk mengurangi atau melebihkan atau menambahkan atau membuat sesuatu yang baru. Itu adalah 4 action framework. Cirque du Soleil sendiri mengeliminate star performers, animal shows, aisle concession sales, multiple shows arenas. Dia mengeliminate 4 hal itu. Di mana dia menambahkan atau meng-raise uniqueness. Dia mereduce fun dan humor. Dia mereduce thrill and danger. Dan terakhir, dia meng-create sesuatu yang baru di dalam dunia sirkus, yaitu sirkus bertematik atau themes. Merefine environment yang baru, tidak seperti sirkus pada zamannya. Membuat berbagai macam produksi dan membuat artistic music dan juga koreografi dance. Jadi yang tadinya dunia sirkus itu adalah gajah, singa, harimau, dirubah sama Cirque du Soleil ini menjadi sebuah teatrikal. Dimana kalau teman-teman pernah lihat ada akrobat yang tingkat dewa, itu salah satu pembawa di dunia ini adalah Cirque du Soleil. Menarik banget ini cerita Cirque du Soleil. Di tools yang kedua itu disebut dengan The Strategy Canvas. Bisa dilihat di dalam grafiknya, Cirque du Soleil melakukan apa yang tidak orang lain lakukan. Dimana di zaman itu contoh direct pesaingnya adalah Ringling Brothers. Mereka mematok harga yang di bawah, menggunakan star performers, animal performers, menjual tiket aisle yang di samping kanan kiri, memiliki berbagai macam multiple areas, meningkatkan fun dan humor karena customernya
anak kecil. Di mana Cirque du Soleil tidak melakukan apa yang pesaing mereka lakukan. Mereka menambahkan value added di luar itu. Mereka menambahkan tematik, mereka merubah cara melihat teater tersebut yang tadinya mungkin hanya satu arah, sekarang menjadi lingkaran. Memproduksi gerakan-gerakan koreografi yang baru dan juga menggunakan artistic music. Keren nggak tuh? Jadi intinya adalah pada saat teman-teman memahami Blue Ocean Strategy, teman-teman itu kalau membuat produk atau membuat jasa yang baru, itu jangan pernah mengikuti plek-plekan dengan kompetitor teman-teman. Ini salah satu contoh definisi dari Blue Ocean Strategy, karena masih banyak angle yang bisa digunakan untuk seorang entrepreneur atau intrapreneur membuat produk baru. Jangan pernah membuat sesuatu yang sudah ada di dunia ini. Itu intinya dari Blue Ocean Strategy. Masuk ke bagian kedua. Bagian kedua ini seru banget nih. Ini sebenarnya total tools yang disarankan oleh Blue Ocean Strategy itu ada belasan di dalam buku ini, tapi aku akan ngebahas satu aja yang menurutku menarik banget. Di sini dikatakan sebuah tools yang dinamakan The Six Path Framework. Jadi di sini kalau teman-teman mau lihat sesuatu yang Blue Ocean, mau ngelihat angle lain dari produk atau jasa yang teman-teman miliki, buku ini menyarankan ada 6 framework yang bisa teman-teman lakukan. Nomor 1 adalah mengamati industri itu sendiri. Contoh yang digunakan di buku ini adalah perusahaan yang namanya NetJets, perusahaan di US yang menjual private jet untuk corporate. Kalau biasanya orang mau private jet harus mahal-mahal, ini angle-nya dia rubah. Yang tadinya industrinya benar-benar menyewa satu pesawat, NetJets ini melelang atau memberikan status kepemilikannya ke beberapa orang untuk membeli pesawat tersebut. Katakan pesawat tersebut harganya 1 juta rupiah, di mana dia mencoba menjual ke korporasi-korporasi besar dengan harga 100 ribu rupiah untuk memiliki 1/10 kapal tersebut. Di mana timbal baliknya adalah korporasi tersebut bisa menggunakan pesawat itu berapa kali flight, berapa kali jam, sehingga korporat tidak harus menunggu untuk jadwal pesawat. Ataupun juga tidak perlu mengantri, atau juga bisa direct access dari airport ke airport tanpa harus transit ke kota-kota kecil. Keren banget nih menurutku idenya NetJet sendiri. Kedua adalah mengamati kelompok strategis di dalam industri tersebut. Contoh yang digunakan di buku ini adalah perusahaan Curve Gym. Ini pas aku baca aku nggak pernah berpikir bahwa gym yang kita ada di Indonesia ini kebanyakan adalah gym untuk membentuk otot ataupun untuk fitness. Tapi Curve Gym menggunakan angle lain, yaitu angle gym untuk wanita saja. Dan dia juga menggunakan framework di dalamnya, yaitu 30 menit fitness setiap harinya, supaya wanita-wanita yang mengikuti program fitness tersebut bisa menjadi lebih sehat. Keren banget gak idenya ya? Aku pas baca ini kepikiran, oh belum ada ya gym untuk hijabers di Indonesia. Kayaknya menarik deh. Jadi hijabers kan kalau masuk ke gym biasa kayak takut diliatin cowok mungkin, atau nggak bisa lepas kerudung. Tapi kalau andai kata ada ini adalah contoh Blue Ocean. Kalau teman-teman pemilik gym, coba deh pikirin angle ini, menurutku menarik banget. Dan saat ini kalau nggak salah Curve Gym memiliki 4.000 plus outlet di seluruh dunia. Keren banget menurutku konsep Blue Ocean ini digunakan oleh Curve Gym. Yang ketiga adalah mengamati rantai pemasok atau supply chain, di mana di sini digunakan contoh Novo Nordisk. Yang tadinya Novo Nordisk adalah produsen untuk penisilin, dia biasanya direct B2B bisnisnya, dia ke dokter-dokter, menawarkan dokter-dokter, "Hey dokter, ini aku ada penisilin." Dia mencoba mengambil angle lain untuk menjadi produk D2C, direct to consumer. Jadi alih-alih kita menawarkan kepada dokter-dokter kanan kiri, Novo Nordisk memutuskan untuk membuat produk agar perorangan di rumah bisa beli langsung penisilin tersebut. Idenya mind blowing banget menurutku. Dan Novopen ini menurutku pribadi merubah industri farmaceutical. Keren banget gak tuh? Blue Ocean Strategy. Keempat, mengamati penawaran produk dan jasa pelengkap. Contohnya untuk kasus ini adalah sebuah perusahaan dari Denmark, namanya adalah Nabi. Dia adalah produsen bus. Dia melihat bahwa harga bus itu walaupun murah, tapi after salesnya setelah penggunaan bus itu bisa lebih mahal. Kebayang nggak ya? Andai kata harga satu bus adalah 1 juta rupiah. Karena dalam mungkin 15 tahun bus itu berfungsi, nanti ada remblong lah, ada nabrak lah,
ada apalah. Sehingga total dalam 15 tahun itu sebuah perusahaan yang membeli bus biasanya bisa habis 2 juta rupiah, katakan ya. Dimana perusahaan Nabi tersebut merubah segalanya, merubah struktur pricing yang tadinya total sebuah bus bisa habis 2 juta, dia bisa menurunkan hingga 1,6 juta. Loh kok bisa? Harga busnya jadi lebih mahal 1,2 juta karena menggunakan bahan-bahan yang lain-lain. Biasanya bahan-bahan bodi mobil menggunakan mungkin stainless steel, dia menggunakan carbon fiber. Itu menurunkan 30% dan menghemat bensin ataupun diesel untuk bus tersebut. Angle yang dipakai adalah daripada gue bikin produk baru, gue coba mereduce atau menambahkan sesuatu yang sudah ada. Jadi angle-nya digunakan adalah dengan produk ini bisa mengefisiensikan ABCDEFG. Menurutku oke nih. Ini perusahaan Nabi nih oke nih. Namanya Nabi, aku pertama kali baca aku kira Nabi kita, Nabi Muhammad. Yang kelima, mengamati daya tarik emosional ataupun juga fungsional. Contohnya adalah sebuah perusahaan gunting rambut. Jadi salon gunting rambut yang namanya adalah QB House. Di contohnya ini adalah perusahaan dari Jepang. Dimana di Jepang itu kalau ke barbershop gitu ya kan kita ada handuk, dipijet-pijet, ada apalah dan kawan-kawan. Dia mencoba mengefisiensikan fungsionalnya, di mana dia tidak mau lama-lama potong rambut mungkin lebih di bawah 30 menit. Dia mendesain vacuum cleaner yang digunakan untuk menghisap rambut-rambut yang ada di kepala kita. Jadi begitu orang sudah selesai potong rambut di sana, dia bisa langsung jalan tanpa khawatir rambutnya kemana-mana. Menurutku oke yang ini. Jadi fungsionalnya yang dimainkan. Yang terakhir adalah cari angle yang bisa memotong waktu. Contohnya di sini adalah iTunes. Pada zaman iTunes keluar itu dia bisa memotong banyak hal. Zaman dulu kan banyak tuh. Kita bisa download lagu dari LimeWire, kita bisa download lagu dari Netscape, kita bisa download lagu dari BitTorrent dan seterusnya. Nah, iTunes memangkas itu semua dan ongkosnya diturunin semuanya. Dari yang tadinya untuk kita membeli satu CD mungkin harganya Rp100.000 atau mungkin Rp150.000, dengan iTunes dia bisa menjual jauh lebih murah karena dia memiliki iPod di zamannya. Jadi iPod ini menyelesaikan masalah waktu untuk membeli CD keluar atau membeli DVD dan kawan-kawan. Apple keren banget untuk masalah Blue Ocean ini. Dan kalau teman-teman ingat di zaman iPod pertama kali keluar itu boomingnya tingkat dewa. Karena menurut buku ini dia memangkas waktu, dia mencari angle waktu supaya bisa mendapatkan lagu jauh lebih mudah. Itu adalah The Six Path Framework yang ada di bab 2. Keren banget nih buku ini. Top, aku jatuh cinta pada saat aku baca NetJets. Itu keren banget menurutku tuh, konsep itu kayak mind blown banget. Wah, bisa ya kayak gitu ya. Nah, di bagian ketiga adalah eksekusi setelah kita mendapatkan ide-ide Blue Ocean Strategy tersebut. Ternyata teman-teman menurut buku ini untuk mengeksekusi Blue Ocean Strategy itu tidak mudah, apalagi kita ngomongin organisasi besar. Contoh yang diberikan buku ini adalah NYPD atau New York Police Department yang ada di Amerika Serikat. Di tahun 90-an, New York itu adalah salah satu kota terkriminal. Kepala polisinya itu sampai bingung menghandle 36.000 polisi yang ada di New York sendiri. Dia mencoba mengambil angle Blue Ocean Strategy yang tadinya melihat hanya kejahatan itu terjadinya mungkin di jalanan, ternyata setelah ditelaah 40%, 30% itu terjadi karena penggunaan narkoba. Maka dari itu adalah kejahatan. Kepala polisinya sendiri mencoba merubah culture yang ada di polisi itu sendiri, dan itu tidaklah mudah. Di buku ini diceritakan lebih detail. Teman-teman baca deh lebih dalam deh menurutku pribadi. Ini menurutku ceritanya keren banget pas melakukan eksekusi ini. Intinya di dalam bab 3 ini adalah pada saat kita mau menggunakan Blue Ocean Strategy di dalam sebuah organisasi, kita tidak bisa merubah culture secara langsung, tapi kita harus mengetahui siapa yang menyukai ide baru ini, siapa yang tidak menyukai ide baru ini. 2 orang inilah yang teman-teman pegang. Kalau teman-teman punya tim dari 10, mungkin 6 adalah oke-oke aja, tapi 2 setuju dengan ide Blue Ocean teman-teman, 2 tidak setuju. Carilah 4 orang ini dan cobalah ajak mereka untuk mengeksekusi Blue Ocean Strategy. Sisanya yang ada di tengah ini pasti akan mengikuti. Itu salah satu contoh eksekusi yang ada di dalam buku The Blue Ocean Strategy. Itu adalah 3 bagian dari
The Blue Ocean Strategy. Memiliki 9 bab, teman-teman aku sarankan wajib baca buku ini. Ini top banget bukunya. Merubah mindsetku dan bener-bener kayak aku melihat sesuatu tuh kalau nggak Blue Ocean tuh kayaknya kurang oke. Ini preferensi pribadiku ya teman-teman. Apakah Red Ocean jelek? Nggak juga, aku punya temen yang ngiklannya sampai puluhan miliar setahun, itu dia malah senangnya di Red Ocean. Jadi ya balik lagi, tergantung teman-teman mau arahnya kemana. Jadi kalau teman-teman udah siap untuk membaca buku ini, silakan beli di toko buku mana saja teman-teman bisa pilih. Yang aku benar-benar sarankan adalah teman-teman pastikan bisa memiliki skill speed reading. Ini penting banget. Teman-teman bisa cek video berikutnya untuk memahami speed reading itu apa.